Saat ini PDIP memang sedang berada di bibir jurang. Pinggir jurang ya? Pinggir jurang kehancuran. Benar-benar sedikit lagi mereka akan nyemplung dan hancur. Nah, untuk menyelamatkan marwah partai ya mereka harus menyembunyikan hal-hal yang bisa membuat mereka semakin nyemplung ke jurang. Apa yang mereka sembunyikan? Banyak hal. Kenapa mereka ingin membusukkan Pak Jokowi? Karena dari kubu yang dulu mendukung sakit hati, yang awalnya mereka itu berhayal menang di Pilpres, ternyata cuma dapat 16%. Coba bayangin, sakit hati kan Pak? Sepertinya ini memang ada skenario untuk membuat cerita. Kenapa cerita ijazah pramuka ini dibuat? Karena dari pihak 5 sekawan ini sudah putus asa dengan temuan dia, penelitian dia melalui digital forensik yang ala-ala mereka itu. Bang, memberikan keterangan berbeda-beda. Dari satu wawancara kedua, kemudian dengan Abraham Samad itu beda-beda. Yang pertama, dia nggak menyebutkan Widodo. Dia hanya menyebutkan Dhani Iskandar. Siapa Pak yang memalsukan ijazah dan dokumen Pak Jokowi? Namanya Dhani Iskandar. Dan di situ Andi Wijayanto jelas-jelas menyebutkan bahwa dia tidak terlibat dalam hal itu. Berarti Beto lagi ngarang? Ngarang menurut saya. Atau mereka ini kurang koordinasi? Nggak koordinasi. Saya juga curiga dengan Betor. Jangan-jangan Betor ini masuk ke TPU aja, jangan-jangan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budi Smarupi yang kembali menemui para penonton semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ruang Konsensus memang kebanyakan mengundang narasumber yang kita sudah dijulukin tuh Ternak Mulyono. Ya namanya orang memberikan julukan ya sah-sah aja. Ya, Ternak Mulyono, anak Abah, ya kan, itu biasa saja. Tapi saya pribadi dianggap Ternak Mulyono, saya kurang setuju. Saya maunya dibilang anak sulung Mulyono. Jadi Budi Smarupi yang anak sulung Mulyono. Kalau itu Anda sampaikan ke saya sih oke-oke aja. Ya, bukan Ternak Mulyono, karena Mulyono tetangga saya. Itu dia bukan peternak, tapi dia adalah seorang bankir. Nah, gitu. Nah, hari ini saya kembali mendatangkan penggiat media sosial yang selama ini cukup membentengi Pak Jokowi dari segala macam fitnahan, hoax, ya, dan mencoba mencari perspektif yang lebih lurus untuk mengedukasi masyarakat. Nama aslinya sih Ibu Jati Sahara, tetapi dikenal dengan nama DJ Anak Jenderal. Mari kita bicara dengan Ibu DJ. Apa kabar Bu? Baik. Akhirnya Bu DJ Anak Jenderal sampai juga ke Ruang Konsensus. Iya. Unpacking Indonesia. Siap. Nah, saya mau cari istilahnya klarifikasi dulu. Itu kenapa kok Ibu ngasih namanya Anak Jenderal Bu? Ibu benar anak jenderal gitu loh. Ya kan? Kenapa kemudian DJ Anak Jenderal? Wow, kesannya serem gitu loh Bu. Gimana Bu? Jadi memang banyak sih ya netizen itu yang bertanya-tanya, emang ini benar itu anak jenderal ya? Saya emang pernah menjelaskan berkali-kali, cuman mungkin banyak yang masih belum dengar gitu. Jadi harus saya sampaikan juga. Jadi waktu Pilpres itu kan pendukung Anies Baswedan itu menyebut dirinya anak Abah. Oh iya benar Ya, kan? Tadi saya udah bilang ada anak Abah. Anak Abah kan. Nah kemudian saya puter otak juga karena saya dukung Pak Prabowo jenderal, jadi saya pakai nama DJ Anak Jenderal. Oh itu maksudnya. Awalnya kan DJ aja. Iya karena ada pihak lain atau pihak lawan politik saat itu Prabowo Anies itu pengikut yang dikasih anak Abah, kasih nama. Ibu karena merasa pendukung jenderal, Ibu kasih nama DJ Anak Jenderal. Oh iya. Jadi penonton sudah tahu ya bahwa ternyata Ibu DJ ini adalah anak jenderal dalam konteks pendukung Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Iya.
Nah, Kebetulan ayah saya juga ini oh ya, RPKAD gitu. oh berarti Tentara ibu juga. anak kolong, Anak istilah. kolong, Iya, ya. anak kolong. Hati-hati loh, ini anak RPKAD, anak Kopassus. Iya. Jangan Anda macam-macam. Baik, Bu DJ. Saya panggilnya Bu DJ aja ya, Iya. bukan Ibu Jati ya. Nah, Ibu DJ ini kan sangat eksis ya, sangat aktif di media sosial. Bahkan konten-konten yang Ibu buat itu benar-benar tajam, ya, keras, sekaligus menguliti ya, borok-borok dari pihak sana juga. Sekaligus mengedukasi publik tentang hoax atau berita bohong yang dilancarkan oleh kubu seberang, khususnya tentang Prabowo, tentang Gibran, tentang Pak Jokowi juga. Nah, sekarang ini kan yang paling aktual itu masih seputar isu ijazah palsu Iya. Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi tiba-tiba sakit. Ya, menurut keterangan resmi Pak Jokowi itu sakit alergi kulit. Iya. Tapi tafsirnya di media sosial tuh udah ngeri, Bu. Serem. Iya. Kan? Bahkan akal sehat kita pun nggak nyampe gitu. Kok orang udah sakit masih diolok-olok dengan sebegitu jahatnya ya. Nah, kemana arah dari pembusukan? Kalau saya sih menggunakan istilahnya pembusukan. Iya. Kalau menurut Ibu dia sendiri, apa sih yang terjadi? Apakah ini memang maunya orang-orang tertentu yang ingin menyingkirkan Pak Jokowi dari panggung politik dengan menjelek-jelekan ya? Atau karena ada agenda asing yang mungkin balas dendam dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi pada saat menjadi presiden, ya kan? Dari penguasaan sejumlah tambang-tambang besar, Freeport, Newmont, belum lagi yang Blok Rokan, ya kan? Kemudian juga hilirisasi. Nah, apakah karena itu ada asing yang bermain? Atau memang ya ini ada skenario buruk ya yang kemudian dijalankan oleh orang-orang yang ingin menyingkirkan Wapres Gibran? Silakan Bu DJ. Jadi begini, kalau saya ngelihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, saya ngelihat banyak sekali sebab sehingga Pak Jokowi itu didiskreditkan. Nah, kalau dulu kita itu melawan kubu FPI, HTI, orang-orang yang sakit hati karena dibubarkan. Kalau dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang kita nambah buzzer-buzzer dari kubu PDIP. Karena kebetulan dulu itu di tahun 2014 sampai 2019 itu kan saya dekat dengan mereka itu. Saya juga kalau meeting itu bareng, mana-mana bareng. Kalau ada agenda apa saya itu bareng. Maksudnya Ibu dekat dengan PDIP atau dekat dengan HTI atau FPI? Dekat dengan orang-orang yang dipekerjakan oleh PDIP. Oh, untuk dipekerjakan ya. Wah, iya. saya baru dapat istilah nih. Jadi PDIP mempekerjakan sejumlah kelompok-kelompok dalam masyarakat gitu ya Bu, untuk kepentingan politik mereka. Kepentingan politik untuk ya yang jelas mereka dibayar. Buzzer dong namanya. Ya bisa dibilang buzzer, cuman buzzer elit. Oh, berarti resmi nih ya bahwa PDIP itu memang punya buzzer. Punya buzzer. Selain mereka punya buzzer elit, mereka juga punya buzzer-buzzer receh. Jadi buzzer-buzzer receh ini dikumpulkan di grup-grup WA, grup-grup. Itu receh tuh kategorinya? Receh, jadi bayarannya tuh setiap tagar itu dibayar, ada yang 10.000, 50.000. Oh ya, murah sekali. Murah. Nah, kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa Bu? Sebulannya 30, Oh ya? 30 sampai 45 juta. Bayaran segitu. Nah, itu yang berkelas itu apakah mereka akademisi, artis, public figure atau siapa Bu? Tanpa menyebut nama ya, kira-kira kategorinya itu Jadi apa? mereka ini kategorinya orang yang postingannya itu dibaca orang. Oh. Jadi kelihatan nih, oh si A ini kayaknya yang langsung diserbu follower oleh banyak. Setiap bikin tulisan tuh langsung ada puluhan ribu orang. Itu yang 30 juta per bulan? 30 juta per bulan. Wow. Itu. Sampai akhirnya mereka itu disiapkan tempat khusus untuk podcast, untuk ini, untuk itu. Oh, ada juga podcast yang disiapkan oleh PDIP? Ada. Ibu tahu ya? Saya tahu. Tapi nggak mau menyebut nama? Nggak mau menyebut nama. Karena saya kan diajak gitu. Tapi saya tidak dibayar. Jadi kenapa mereka tidak berani menyerang saya? Karena saya tidak pernah dibayar dan saya tidak pernah mau untuk dibayar.
pada saat kapan itu mereka mulai aktif membayar bazar-bazar ini, Bu? Apakah hanya untuk kepentingan Pilpres 2024 kemarin atau sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya? Jadi dimulai saya ingat di tahun 2016. Dari 2016 ya. sampai Pak Jokowi mendekati tahun 2021 lah. 2022 sampai situ. Setelah itu kan saya udah nggak bergabung. Saya udah nggak main medsos lagi. Berhenti, selesai. Karena saya pikir Pak Jokowi sudah menang 2 periode, untuk apa saya selesai main medsos. Saya kan berjuang hanya supaya Pak Jokowi jadi presiden 2 kali itu aja. Iya. Setelah itu ya sudah selesai. Tapi mereka tetap bekerja menjadi influencer sih nyebutnya gitu. Influencer ya, bahasa elitnya influencer lah. Elitnya, Tapi kan kerjanya sama. Gitu. Kenapa saya tahu bayarannya segitu? Karena salah satu influencernya bercerita sama saya. Mbak DJ gimana nih? Saya mau dibayar segini, terima nggak ya? Udah terima aja, lu kan pengangguran, kalau gue kan kerja. Iya. Saya kan kerja kebetulan kerja. Jadi kerja Ibu profesinya apa? Saya kerja di perusahaan swasta otomotif. Oh oke, iya. Oke. Ya, Nah, saya nggak sebut nama. Iya. Nanti promosi ya. Untuk promosi lagi kan. Iya. Jadi seperti itu. Nah sekarang itu Pak Jokowi itu mendapat perlawanan dari kubunya sendiri yang dulu pernah menjadi tameng dari berita-berita fitnah dan hoax. Jadi bertambah banyak. Bukan hanya anak abah ya? Bukan hanya anak abah aja. Dan perlu diketahui Bang, di X itu, dulu kan namanya Twitter ya. Iya. Dulu Twitter itu memang kita kuasai. Dikuasai oleh orang-orang yang membela Pak Jokowi. Tapi sekarang kebalikannya. Kenapa? Karena mereka dulu yang membela Pak Jokowi, sekarang menyerang Pak Jokowi lewat X itu. Wow. Saya cuma ingin nanya, apakah yang tergolong influencer itu ada berkategori pengamat politik? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Berarti mereka hanya penulis-penulis. Hanya penulis-penulis, terus membuat video-video, gitu ya. Oke. Di sosmed Bukan yang mendukung Pak Jokowi lah gitu. Berupa pengamat politik Bukan. atau surveyor, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah, kenapa kemudian pada saat 2024 ini kan Pak Jokowi istilahnya pecah kongsi ya dengan PDIP. Itu kemudian dari yang selama ini bertugas untuk menjaga Pak Jokowi, membranding Pak Jokowi, berbalik sekarang. Oh. Makanya sekarang kenapa kita jadi semakin melihat bahwa Pak Jokowi itu tergencet, terhimpit. Dihimpit dari kubu yang sakit hati selama 10 tahun itu, sekarang dihimpit oleh kubu yang dulu mendukung beliau. Nah ini sebenarnya semakin berat. Jadi Pak Jokowi itu kayak tertekan kalau menurut saya. Tertekan gitu. Kenapa mereka ingin membusukkan Pak Jokowi? Karena dari kubu yang dulu mendukung sakit hati, yang awalnya mereka itu berhayal menang di Pilpres, ternyata cuma dapat 16%. Coba bayangin, sakit hati kan Bang? Iya kan? Selama 10 tahun mereka itu bisa duduk menjabat sesuatu di Indonesia, kemudian ketika di tahun 2024, tiba-tiba mereka hanya dapat 16%, itu menyakitkan. Makanya mereka ini menyerangnya dengan tidak tanggung-tanggung. Bahkan mereka menyebarkan berita-berita yang bohong, sama sekali bohong itu Bang. Nggak ada kebenaran di situ, bohong semuanya. Ibu lihat itu pada saat Pilpres ya khususnya ya, yang mana mereka tuh mengusung Ganjar Mahfud kan? Betul. Itu mereka itu menyebarkan berita-berita yang kenapa saya tahu bohong? Memang bohong sekali. Tuduhan Mas Gibran katanya narkoba, itu kan bohong. Betul. Kemudian tuduhan Ibu Iriana katanya ikut cawe-cawe. Itu kan dusta sekali gitu, nggak masuk akal. Kenapa mereka berani menyebarkan ini? Karena mereka menganggap, loh saya kan orang yang dulu mendukung, saya lebih tahu kan daripada netizen. Jadi banyak orang yang percaya, apa benar Gibran narkoba gitu, apa benar Bu Iriana begini, apa benar Mas Bobi itu punya ya lubang-lubang tambang, apa benar istrinya begini begitu. Jadi serangannya semakin brutal sekarang. Tujuannya apa ya? Karena sakit hati yang pertama. Kalau kubu yang sebelah ini memang udah dari dulu kan, yang FPI HTI yang sakit hati karena dibubarkan ormasnya itu. Kenapa mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi? Karena mereka gagal terus untuk menguasai Indonesia. FPI dan HTI. Mereka ini punya cita-cita sendiri Bang. Karena saya pernah ada di dalam. Apa Bu cita-cita mereka Bu? Mendirikan negara khilafah. Oh itu memang cita-cita mereka. Itu cita-cita dan itu harus terwujud. Jadi bagaimanapun caranya supaya terwujud mereka melakukan apa saja.
Apalagi sekarang mereka dapat bantuan dari pasukan merah. Oh, jadi mereka ini sinergi sekarang. Sinergi. Nah, kasus ijazah palsu ini awalnya saya menyangka PDIP ini nggak ikut campur karena mustahil dong PDIP ikut campur, kan mereka yang mengusung Pak Jokowi. Tapi ternyata ada skenario di situ. Nah, ini menarik. Saya membaca skenarionya. Gimana, Bos? Jadi gini, awal si Betor itu muncul, itu kan dari koran Poros Jakarta. Kenapa saya tahu Poros Jakarta? Karena dibahas di channelnya RH. Refli Harun. Iya, Oke. di channelnya beliau ini dibahas. Saya penasaran, saya nonton. Saya nonton di channel itu, terus saya reaksi. Si katanya Betor begini. Ada berita dari sesosok senior, kader, PDIP, disebut lagi PDIP-nya. Dengan berani menyebut itu. Saya penasaran, ini apa nih, berita apa nih si Betor? Ya kan? Bambang Betor Suryadi atau biasa dipanggil Bambang Suryadi. Saya lihat lagi Bambang Suryadi udah meninggal. Terus saya bilang, ini dapat kabar dari arwah atau dari mana nih, dari alam barzah bagaimana? Tersinggunglah dia kan. Akhirnya mereaksi video saya, tapi video dia yang awal itu dihapus, Bang. Di take down. Karena sudah saya kuliti itu videonya. Ternyata dia salah sebut, harusnya Betor Suryadi, bukan Bambang Betor Suryadi. Itu dia salah sebut, makanya dia take down. Videonya dia take down. Ditekon oleh Refli Harun sendiri. Harun sendiri, udah nggak ada sekarang. Kalau dicari udah nggak ada. Nah, di videonya Refli Harun itu, Refli Harun membumingkan berita yang ada di Poros Jakarta. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk si Betor Suryadi ini wawancara dengan wartawan Poros Jakarta, tapi kan nggak viral. Kenapa tiba-tiba Refli Harun mencomot itu? Kita kan nggak tahu awalnya si Betor itu. Dicomot berita dari Poros Jakarta, kemudian dia gembar-gemborkan, wah ada berita yang menghebohkan, ayo tahan napas. Ini benar-benar menghebohkan karena ternyata ada senior PDIP, kader PDIP yang membuka rahasia-rahasia tentang ijazah Pak Jokowi. Akhirnya muncul setelah Refli Harun bikin video itu, muncul tagar-tagar. Siapa yang menyebarkan tagar-tagar itu? Buzzer PDIP. Apa bunyi tagarnya, Bu? Ijazah pramuka. Oh, tagar ijazah pramuka. Kapan mulainya itu, Bu? Saya tahu Bu DJ. Tanggal 16 sudah mulai di bumi. 16 Juni. 16 Juni ini. Oh, jadi dari podcastnya Refli itulah Ibu melihat ada benang merah nih. Ada benang merah. Dari kemarin kan kita mencari-cari nih siapa sih dalangnya, kan begitu ya Bu ya. Awalnya dari Poros Jakarta Iya, kan? dulu. Apakah ini si A, si B, ya kan? Bohirnya siapa? Ternyata dari videonya RH itu, RH. Ibu kemudian mencoba mencari tahu nih. Iya, RH dari mana nih dapat RH berita? dari mana? Dari Poros Jakarta. Dari Poros Jakarta. Poros Jakarta siapa? Oh, ada merah di situ Di gitu. situ tiba-tiba Poros Jakarta mewawancara Betor. Dalam hal apa mewawancara? Kan aneh. Ini jadi kayak ada skenario gitu. Nah, menurut Bu DJ, sebelumnya kan yang mengangkat ini kan 5 sekawan ini, ya kan? Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau 5 sekawan ini ada irisan gak sih dengan yang tim atau kelompoknya Betor ini? Nah ini yang masih saya jadi pertanyaan. Karena di videonya Betor menyebutkan bahwa saya hadir ke UGM, hadir ke Solo. Berarti dia ikut satu rombongan sebenarnya. Itu dia, makanya saya pikir apakah benar dia satu rombongan dengan TPUA ke UGM dan ke Solo. Karena nggak ada di video. Tapi nggak masuk akal, karena apa? Betor itu dikenal oleh Pak Jokowi. Nggak mungkin dia demo depan rumah Pak Jokowi nggak suruh dia masuk. Benar nggak? Dia KSP loh Bang. Atau dia mungkin tinggal di mobil aja kali, aduh kalian turun katanya, kan gitu bisa aja. Dia kan? bilang saya menyaksikan langsung. Oh. Dia ngomong begitu di videonya. Saya menyaksikan langsung UGM mengatakan bahwa tidak memberikan berita secara memuaskan. Saya juga datang ke Solo. Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya gitu. Dia bilang ada di situ. Iya. Artinya apa? Ini ada kebohongan. Iya ya, kalau misalnya Betor ikut ke dalam rumah, waktu itu kan yang kita tahu ya, Iya kan? yang dikenal publik ya, Iya. itu Fadila ikut ke dalam, Iya. Kurniati ikut ke dalam, Iya. ya. Yang kita kenal kan hanya itu tuh, Roy kan nggak datang. Nah, yang wajahnya Betor, benar kata Bu DJ, nggak mungkin Pak Jokowi nggak kenal. Nggak kenal, nggak Ya kan? mungkin KSP. Kalau misalnya datang, pasti loh Anda kok ikut di sini, Iya. ya kan? Berarti
Ibu menduga cerita atau pengakuan Better itu bohong. Bohong. Saya menduga bohong. Ya, ya. Ya. Terus saya juga mempertanyakan siapa yang menyuruh Better ikut gabung dengan TPUA ini. Siapa itu? Ya kan itu kan jadi pertanyaan saya. Menurut Bu DJ itu nggak berdiri sendiri. Kehadiran Better di tim itu nggak berdiri sendiri. Enggak. Bukan atas nama pribadi dia. Bukan. Artinya? Atas kepentingan apa? Karena cerita dia di podcast Politik itu simpang siur, berbeda-beda. Dia bilang, kan ditanya begini sama reporter. Pak Better, Anda tahu dari mana bahwa ijazah Pak Jokowi dipalsukan di Pramuka? Awalnya saya ikut hadir di UGM dan Solo. Nah, ditanya tahu dari mana kenapa dia bercerita saya hadir di UGM dan Solo? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung kan itu. Jadi menurut saya gini, sepertinya ini memang ada skenario untuk membuat cerita. Kenapa cerita ijazah pramuka ini dibuat? Karena dari pihak 5 sekawan ini sudah putus asa dengan temuan dia, penelitian dia melalui digital forensik yang ala-ala mereka itu. Sudah putus asa karena sudah terbantahkan oleh Lab 4 Mabes Polri, Bareskrim. Oh, jadi kata kuncinya 5 sekawannya sudah putus asa. Artinya mereka sudah merasa mentok nih. Mentok. Ternyata framing mereka lewat bahwa ijazah palsu itu melalui mekanisme digital forensik terbantahkan. Baik secara saintis sekalipun maupun secara penelitian Lab 4 Bareskrim. Betul. Kemudian mereka mulai sadar tuh. Bangun lagi. Geser nih isunya. Betul. Ke UPP. Universitas Pasar Pramuka. Oke. Nah, saya jadi kayak investigator jadi. Jadi kayak penyidik saya nanya-nanya Bu DJ yang begini. Iya kan saya juga menyelidiki juga kan. Nah, apa yang Ibu temukan sementara sebagai sebuah prognosa atas jahitan-jahitan ini dari puzzle-puzzle ini, ya? Apa yang Ibu DJ simpulkan sementara? Siapa sih mereka? Apa agendanya? Apa tujuannya? Apa misinya? Bagi orang yang mendukung Pak Jokowi tentu tidak percaya. Walaupun mereka membuat isu-isu pasar pramuka lah, inilah nggak percaya. Tapi bagi kita ini pengamat-pengamat yang sudah lama mengikuti Pak Jokowi, mengikuti kebencian-kebencian beredar di dunia medsos itu, kita merasa bahwa ini sebenarnya ada agenda, benar tadi kata Abang, pembusukan buat Pak Jokowi. Kenapa mereka membuat agenda ini? Supaya apa yang pertama? Supaya cita-cita mereka untuk berkuasa di Indonesia di tahun 2029 tercapai. Dengan busuknya Pak Jokowi, mereka berharap bahwa banyak dari pendukung Pak Jokowi itu sudah tidak lagi percaya dengan Pak Jokowi, kemudian beralih kepada mereka. Mereka berharap seperti itu. Seperti itu. Itu mungkin kemungkinan besar itu tujuan mereka itu. Kemungkinan besar. Untuk melakukan semacam transformasi ya. Betul. Dari anggaplah 98 juta itu kan gak sedikit Bu. Ya, mewakili 58%. Walaupun ada suara dari Pak Prabowo ya kan. Tapi kan paling Pak Prabowo hanya 30%. Ya, berdasarkan hasil Pilpres 2014 dan 2019 ya kan. Nah, jadi mereka berasumsi dengan dibikin pembusukan seperti ini, ya para loyalis Pak Jokowi, kecewa. Ternyata yang kita dukung kok begitu. Begitu, ijazahnya palsu gitu ya. Kita dukung, berarti kita pindah ke merah kan gitu. Oke, menurut Ibu, apakah asumsi itu benar? Itu kan asumsi mereka. Karena berdasarkan pemahaman Ibu tentang loyalis, simpatisan Pak Jokowi ini, apakah sereceh itu? Enggak. Mereka punya prinsip dalam mendukung Pak Jokowi. Padahal nggak seperti itu faktanya. Kita pendukung Pak Jokowi, walaupun mereka menindas, menghina, membuli, membuat cerita-cerita yang hebat gitu untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kita tidak akan bergeser sesenti pun dari Pak Jokowi. Kenapa saya tahu? Karena dari komen-komen yang di video saya itu semua tetap mendukung walaupun Pak Jokowi terhina di mata mereka. Gitu. Berarti mereka salah berarti ya?
Salah. Justru dengan begini mereka justru akan semakin kehilangan suara. Justru akan kehilangan semakin. Kalau kemarin kehilangan mereka suara. dapat 16, mungkin nanti 2029 paling nggak Di bawah nyampe, 15 barangkali ya. nggak nyampe 16. Atau jangan-jangan nggak masuk Senayan. Jangan-jangan malah nggak masuk. Itu dia. Sebenarnya ini mereka sedang mempersiapkan galian kuburan buat mereka sendiri. Karena apa? Kebaca skenario dia itu untuk menjatuhkan Pak Jokowi sangat terbaca. Menurut Budi J sebagai orang yang selama ini cukup punya relasi dengan tim mereka sebelumnya, yang bisa membuat para simpatisan dan loyalis Pak Jokowi ini benar-benar kecewa itu ada nggak sih atau nggak ada sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi benar-benar tulus ya. Pendukung Pak Jokowi yang murni-murni nggak dibayar itu tulus. Tapi kalau yang dibayar ini kan mereka dibayar, Bang. Yang awalnya mendukung Pak Jokowi sekarang kan jadi tidak kan? Jadi itu dianggap sudah menjadi pekerjaan ya. Kan itu pekerjaan hidup mereka kan. Jadi mau nggak mau ya walaupun kita juga nggak tahu hatinya bagaimana kan. Tapi kalau kita yang benar-benar nggak dibayar, nggak akan bergeser. Nah, kembali ke perkembangan terbaru kan tentang UPP ini ya Bu ya. Universitas Pasar Pramuka. Itu kalau kita simak, saya kan hanya menonton itu dari podcastnya Betor itu di kanalnya Abraham Samad. Ya. Dari sana itu sebenarnya banyak yang menggelitik Bu. Ya. Ternyata Betor sendiri mengakui selama ini banyak calon-calon caleg ya. Caleg, calon juga peserta pilkada banyak bikin memproduksi ijazah palsu di sana. Apa komentar Budi J dari cerita Betor itu? Ya itu sebenarnya gini. Jadi harus ini kita teliti dulu. PDIP sebenarnya tidak mau ketiban pulung atas tuduhan ijazah palsu. Sebenarnya nggak mau dia. Karena bagaimanapun PDIP kan pernah mengusung Pak Jokowi dari wali kota sampai presiden. 20 tahun lah lebih 20 tahun lebih itu kan. Nggak mau ketiban pulung. Tapi apa daya, karena netizen kita itu selalu bertanya, harusnya PDIP bertanggung jawab. Harusnya PDIP bertanggung jawab. Menjelaskan ini, jangan-jangan PDIP. Akhirnya mau tidak mau mereka nyemplung ke situ. Mereka perintahkan lah itu yang namanya Betor untuk membuat skenario-skenario cerita bohong tentang ijazah. Akhirnya yaudah, kemungkinan ya di belakang. Udah terus terang aja bahwa di PDIP itu banyak orang bikin ijazah bodong supaya netizen percaya. Masyarakat Indonesia percaya bahwa memang di PDIP itu kalau ada pejabat yang mau diusung nggak punya ijazah bikinnya ke Pasar Pramuka. Jadi dibangun stereotip itu Iya, gitu ya? betul. Oh, tapi kan sadar nggak sih kalau itu yang dianggap sebagai cara membelokkan persepsi? Artinya kan justru di kalangan orang terdidik, berarti PDIP ini apa ya kok menghalalkan segala cara dengan cara-cara seperti itu? Masa membuat ijazah palsu? Karena Bu, sependek pengetahuan saya, itu tindakan pidana loh Bu, memasukkan ijazah itu. Betul. Pidana itu. Betul. Ya kan, pemalsuan. Ya kan? Nah, sadar nggak sih kalau itu misalnya diubar oleh polisi bukan karena pengaduan ya, dikejar oleh aparat karena bukan karena pengaduan, tetapi kalau benar ijazah itu dipalsukan harusnya Betor ditangkap. Iya. Anda mengatakan banyak kader PDIP membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka, walaupun pasar itu sudah ludes terbakar, kan begitu Bu. Bisa nggak Anda ceritakan, karena apa yang Anda sampaikan ini adalah pelanggaran hukum. Betul. Tanpa harus ada yang melapor, kami wajib untuk mencari tahu. Anda dapat informasi dari siapa? Ya kan begitu mestinya. Iya. Gimana menurut Budi J? Nah, waktu awal-awal Rafli Harun itu menceritakan tentang si Betor ini, Rafli Harun sudah membuat framing bahwa si Dhani Iskandar dan Widodo yang dituduh oleh Betor itu memalsukan dokumennya Pak Jokowi, hilang, raib, orangnya entah kemana. Sampai sekarang? Enggak memframing itu, padahal orangnya ada. Oh ada? Ada. Oh saya pikir bahwa itu hilang Bu. Enggak hilang, orangnya ada. Kalau orangnya ada. Makanya Rafli Harun tuh men-take down video dia karena di situ banyak kata-kata dia itu yang ya mungkin di luar dari skenario atau dia keceplosan atau apa nggak tahu ya.
Nah akhirnya kita berkesimpulan ini maksudnya apa? Dhani Iskandar dan Widodo menghilang. Nanti tuduhannya apa lagi nih? Apa Pak Jokowi menghilangkan mereka? Atau mereka disuruh menghilang dibayar sejumlah uang atau apa? Nanti kan tuduhannya ke situ juga sih Bang. Oh, di framing lagi. Di framing lagi. Mungkin nanti akan ke situ larinya. Nah tapi lucunya gini Bang. Waktu si Betor itu ditanya, Bapak sebenarnya tahu dari mana sih itu ijazah itu? Saya tahunya awal-awalnya dari cerita Bambang Tri. Dan salah satu profesor rektor di UGM namanya Sofyan gitu. Sofyan Effendi. Sofyan Effendi. Ini kan menurut saya nggak masuk akal. Kalau memang dia tahu kenapa dia harus bawa-bawa Bambang Tri. Kita juga semua tahunya dari Bambang Tri, benar nggak Pak? Benar kan? Tahunya dari Bambang Tri bahwa dia itu mengada-ada, makanya dia di penjara. Tapi kan si Betor ini membalikkan cerita, katanya Bambang Tri ini di penjara karena dia ingin mengungkapkan ijazah Pak Jokowi palsu. Loh ini Bambang Tri di penjara kan di saat Pak Jokowi masih di presiden. Betul. Di saat mereka masih mendukung Pak Jokowi. Bahkan kader-kader PDIP banyak yang teriak-teriak ini orang yang menuduh ijazah palsu ini bodoh, tolol segala macam. Waktu itu. Waktu itu. Sekarang dibela. Sekarang kenapa mereka Iya. membela Bambang Tri kan aneh. PDIP kok gitu ya? Gitu. Makanya sampai mereka ini bisa menurunkan marwah PDIP dengan menyebut bahwa kader-kader PDIP banyak yang membuat ijazah palsu itu. Itu menurut saya bumerang sekali buat mereka itu. Itu kalau sampai polisi menanggapi serius dan mereka itu kena semua itu. Berarti Refli Harun juga jangan-jangan terlibat juga dalam urusan mengangkat berita bohong ini. Menurut Bu Dije gimana? Pasti terlibat karena dia men-take down videonya. Artinya dia merasa bersalah. Merasa bersalah. Kalau kemudian Ketahuan nih gitu kan. dia men-take down itu sebagai bentuk dia menyadari itu salah, dia take down, seolah-olah dengan dia take down dia lepas dari jerat hukum. Karena dan langsung men-take down kan gitu ya Bu. Iya. Tapi kan informasinya kan bergulir terus. Udah iya. Apalagi kemudian ini saya juga minta komentar Ibu ini terkait nih dengan cerita Betor ini. Kan setelah itu ya terbaru adalah Betor kemudian diundang Abraham Samad. Ya kan, di kanalnya dia. Baru-baru ini juga tayang. Ya, dan saya pun tahu, publik pun tahu sebenarnya dari podcastnya Abraham Samad. Kalau podcastnya Betor dengan Refli Harun saya justru nggak pernah nonton, nggak tahu. Nah disitulah kemudian terungkap cerita tentang ada Widodo, ada Dhani tadi ya. Dhani Iskandar. Dhani Iskandar ya kan, yang membuat ijazah palsu untuk kepentingan pencalonan Pak Jokowi waktu pilkada DKI. Alasannya waktu itu waktunya sudah mepet, nggak keburu lagi untuk Pak Jokowi mengambil dokumen. Bagi saya itu aja alasan yang nggak masuk akal. Betul. Emang Solo itu bisa makan waktu 2 hari 3 hari kan? Iya. Semalaman juga sampai. Iya. Kalau emang itu alasannya, jadi artinya alasan itu alasan yang nggak masuk akal. Nggak masuk Ya akal. kan gitu loh. Nah, tapi masalahnya di dalam cerita yang hampir 1 jam itu, Bu DJ, Abraham Samad itu kan mantan ketua KPK. Dia diasumsikan oleh publik orang yang mengerti hukum. Betul. Benar nggak Bu? Benar. Iya kan? Nah, Betul. ketika Betor bercerita seperti itu harusnya, Anda jangan begitu. Anda melanggar hukum kalau begitu. Karena dia sadar sebagai orang yang mengerti hukum, menjudging sesuatu yang belum ada kekuatan hukum, ya menjelekkan orang lain, misalnya ijazah palsu nih. Kan beberapa kali itu ada statement itu dari Betor bahwa iya Pak Jokowi itu ijazahnya dibikin oleh orang-orang ini dari geng Solo istilahnya di situ ya kan, geng Solo, ada Widodo juga ya kan. Nah artinya apa, harusnya dilarang atau setidaknya itu nggak tayang. Tapi kemudian Abraham Samad tetap menayangkan itu. Artinya dia orang yang mengerti hukum tapi seolah-olah nggak tahu atau lupa menayangkan yang berpeluang untuk Betor kemudian diproses hukum. Nah dari peristiwa ini menurut Bu DJ apa yang terjadi ini? Apakah sakingnya orang berambisi, bersemangat untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi, akhirnya mereka lupa. Mereka kemudian tersandra oleh masalah hukum akhirnya, walaupun belum ada yang melaporkan. Gimana Bu, Ibu melihatnya ini? Iya, karena kan
Betor ini, Bang, memberikan keterangan berbeda-beda dari satu wawancara kedua, kemudian dengan Abraham Samad itu beda-beda. Yang pertama dia nggak menyebutkan Widodo, dia hanya menyebutkan Dhani Iskandar. Siapa Pak yang memalsukan ijazah dan dokumen Pak Jokowi? Namanya Dhani Iskandar. Dialah yang membawa ke Pasar Pramuka. Kemudian wawancara kedua, hari berikutnya kan banyak tuh wartawan yang nanyain dia. Dia ngomong, oh yang bertanggung jawab Widodo. Widodo, Bapak tahu dari mana kalau itu Widodo? Saya dikasih tahu oleh Dhani Iskandar. Oke. Kemudian yang ketiga dengan Abraham Samad. Dia ngomongnya apa? Dhani Iskandar memperkenalkan pemalsu ijazah kepada Widodo. Berbeda-beda. Jadi artinya apa? Memang mereka ini menskenariokan. Ketika mereka bersepakat untuk bermufakat jahat, akhirnya ya seperti itu. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka tayangkan ke ruang publik berupa videonya si Abraham Samad ini justru membahayakan Betor. Mereka nggak sadar. Betor ingin dikorbankan. Berarti Abraham Samad, Rafli Harun juga ikut berpartisipasi dalam mengorbankan Betor. Betul. Atau menurut Ibu DJ, Betor punya semacam strategi cara untuk berkelit sehingga dia bisa lepas dari jeratan hukum atas fitnahan yang dia berikan. Atau ingin atau memang bersemangat untuk ya udah deh, Roy Suryo mau masuk, saya ikut nemanin deh, saya bikin kasus ini. Atau gimana Bu? Jadi emang udah kayak kepalang tanggung gitu ya Bang ya. Karena kan gini, mereka berlima itu udah pasti di penjara. Saya yakin itu. Menurut keterangan beberapa rekan-rekan saya lah, advokat itu mereka sudah pasti di penjara. Hanya saja memang waktunya belum tahu gitu kapan. Masih direncanakan. Nah, karena mereka yakin akan masuk penjara, sementara mereka menunggu panggilan dari polisi, mereka membuat skenario ini. Tujuannya apa? Supaya membuyarkan pikiran orang tentang mereka akan masuk penjara. Jadi dibuyarkan dengan skenario ini. Supaya nanti ada lagi gelombang-gelombang suara untuk meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi ini benar-benar palsu ijazahnya gitu. Apa yang diharapkan mereka dengan memframing bahwa Pak Jokowi itu ternyata ijazahnya palsu? Padahal percuma, walaupun mereka melakukan apapun, saya udah bilang, percuma. Nggak akan bisa membuat kita loyalis Pak Jokowi percaya dengan itu, nggak akan bisa. Bahkan ibu-ibu yang nggak sekolah tinggal di kampung hanya jadi petani atau jadi tukang sayur, itu ngomong ke saya, japri ke saya. Follower saya itu. Saya walaupun hanya tukang sayur, Bu DJ nggak percaya begitu-begitu. Itu loyalis Pak Jokowi itu jangan main Bang. Luar biasa ya. Walaupun nggak sekolah, ibu-ibu ya? nggak percaya. Apa yang menyebabkan loyalis Jokowi yang sebegitu diehardnya itu apa sih Bu? Kalau menurut pengamatan Bu DJ? Karena kan kita nih melihat nyata karya-karya Pak Jokowi yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kalau presiden-presiden dulu kan nggak ada itu dekat dengan rakyat, kemudian memberikan sesuatu yang terkenang terngiang yang sampai sekarang. Pembangunan tol, bandara-bandara, perebutan tambang-tambang yang dikelola oleh asing. Itu kan banyak sekali karya-karya Pak Jokowi dan itu mereka nggak bisa lupa, terutama teman-teman saya yang tinggal di NTT. Di NTT itu Bang, sampai sekarang itu banyak sih yang kehidupannya masih kurang. Yang rumahnya masih belum ada temboknya, cuma kayu-kayu, ininya masih tanah. Tapi mereka diehardnya Pak Jokowi, nggak peduli dengan kondisi mereka. Karena apa? Mereka melihat daerah mereka tuh benar-benar terbangun dengan adanya Pak Jokowi. Makanya mereka diehard. Jadi sebegitu nyatanya prestasi Pak Jokowi dalam hal infrastruktur misalnya. Infrastruktur. Yang benar-benar dahsyat itu menurut saya selain infrastruktur itu adalah ketika bisa membuat harga BBM antara Jawa dan Papua itu bisa sama. Itu berapa presiden kita punya, baru Pak Jokowi yang bisa membuat itu sama. Bahkan waktu itu pernah di era Presiden SBY sesuatu yang nggak mungkin karena mengingat biaya transportasi dan seterusnya. Jadi memang nggak bisa gitu. Nah di era Pak Jokowi bisa. Ya kan gitu, walaupun masih ada nakal-nakal kan gitu ya. Nah berarti ini adalah orang-orang dalam ya, bukan asing ya, yang
yang bekerja untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Bukan kepentingan asing maksud saya. Nah, itu kan ada juga pengamat politik yang mengatakan mereka melakukan itu karena bayaran asing. Jadi begini, jadi runutannya begini. Ini pembenci ini emang menyebarkan berita hoax, berita bohong untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dengan kecurigaan kita mereka ini dibayar oleh asing gitu. Kenapa asing itu membayar mereka? Karena apa? Bangsa kita itu senang dengan berita-berita bohong. Makanya bangsa asing itu meyakinkan rakyat Indonesia itu atas berita-berita si penyebar hoax ini. Nah, siapa yang mendapatkan dana kucuran dari asing itu? Ya tadi itu mafia-mafia. Kan udah ketangkep Marcella itu. Masalah Santoso. Salah satunya kan itu. Nah itu kan baru kroco itu. Kita belum tahu di belakang Marcella ada siapa. Nah inilah yang terkait dengan orang asing yang punya kepentingan yang dulu-dulu dia bisa membeli tambang dari Indonesia dengan harga murah, sekarang tidak bisa lagi. Mereka berharap kalau Pak Jokowi didiskreditkan, dibusukkan, lemah, tidak ada lagi pendukungnya, maka orang-orang kepercayaan asing inilah yang akan menduduki Indonesia dan mereka bisa lagi membuka peluang-peluang bisnis terhadap asing dengan harga yang murah. Sebetulnya itu. Ya memang pengakuan Marcella Santoso itu bikin kaget semua orang. Saya pun nggak percaya. Wah ternyata berarti Indonesia gelap, ya kan? Itu juga mereka kan mengakuin tuh Marcella mengakuin dia ikut membiayain branding dan propaganda Indonesia gelap. RUU TNI. RUU TNI yang melibatkan banyak juga artis, public figure, bahkan kayak siapa? Najwa Shihab pun ikut ya kan. Sampai bakar-bakaran itu Bakar-bakaran gitu loh. Nah, berarti yang lebih banyak muatannya adalah politisi lokal kayaknya Boy ya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Tentu kepentingannya untuk 2029. Betul. Dengan harapan dengan membusuki Pak Jokowi, masanya yang banyak ini, militansi yang dahsyat ini rontok dengan sendirinya, terkikis. Itu akan terjadi nggak sih? Nggak akan, percuma. Makanya saya bilang percuma. Mereka udah mengeluarkan uang triliunan untuk melakukan itu, percuma. Nggak akan berhasil. Saya bisa menjamin itu. Nah, menarik sekali Bu DJ. Pak Jokowi ini kan sekarang lagi sakit ya Bu ya. Dan sakit Pak Jokowi itu kan sebenarnya kan alergi, kemana terlihat ya kan. Nah, sejumlah podcast yang kita tahu itu memang haters sejati juga, die hardnya haters lah ya kan, pembenci yang benar-benar pokoknya kalau sehari nggak hoax tentang Pak Jokowi kayaknya dia nggak bisa tidur gitu ya. Itu membangun lagi framing ya itu karena bentuk depresi yang dalam, psikosomatik yang kemudian berimplikasi kepada hormon atau sel dalam tubuh ya kan, kemudian muncullah alergi. Bahkan ada juga yang lebih ngeri lagi Bu Dici, yang melibatkan juga kayak berbau-bau dukun, spiritual gitu loh. Ya goib-goib. Nah itu gimana Bu Dici? Itu apalagi, apakah ini juga barisan dari yang tadi itu juga ya, yang berangkat dari Partai Merah itu tadi, atau ini ini mereka kubu sendiri lagi nih yang punya kepentingan sendiri? Menurut Bu Ija gimana? Sebenarnya ini berita kebetulan buat mereka untuk dibumingkan berbarengan dengan itu. Kan ini dikait-kaitkan dengan mubahalah tentang ijazah palsu. Katanya ada siapa Ustadz Gus Nur apa siapa gitu pernah bermubahalah ya kan? Mubahalah kalau Jokowi yang bohong, Jokowi karena penyakit begini gitu. Makanya orang bilang ini azab mubahalah sedang berjalan kan begitu komen-komennya. Masya Allah. Kan begitu padahal ya ada mubahalah itu. Nah, cuman saya perlu jelaskan, saya kan baru ketemu Pak Jokowi. Tanggal berapa waktu itu ya? Belum lama lah, 2 minggu yang lalu. Oh Ibu ke Solo ya, ke rumah? Ke Solo, ke rumah. Ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi memang sudah kondisinya itu
wajahnya itu sudah ada bercak-bercak begitu. Tapi sehat. Jalannya tuh cepat. Normal lah gitu ya. Normal kayak kita aja gitu. Sehat. Cuman memang wajahnya. Dan Pak Jokowi menjelaskan, saya cuma alergi biasa kok, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita ketemu Pak Jokowi, kita kan ketemu dengan Pas Pampres. Pas Pampres itu titip pesan ke saya. Bu, bilangin dong Pak Jokowi suruh minum obat. Soalnya Bapak nggak mau minum obat. Oh. Jadi dokter kasih obat segitu banyak nggak ada yang diminum. Yang diminum cuma satu antibiotik aja kalau mau tidur. Cuma satu aja. Dan Pak Jokowi cerita, saya hanya mau minum satu aja, antibiotiknya lain saya nggak minum. Orang saya nggak sakit, gitu. Saya sehat, gitu. Cuman alergi doang katanya gitu. Oh gitu. Beliau nggak sakit. Sampai ajudan pun mengingatkan beliau Ingetin ya. saya juga. Oh. DJ nanti kalau ketemu Bapak, ingetin ya suruh minum obat. Biar cepat sembuh. Alerginya. Iya. Nah, kalau menurut Tifa itu autoimun gimana komentar Bu DJ? Saya kan tahu teman saya banyak yang autoimun, nggak kayak gitu. Autoimun nggak begitu. Alergi biasa. Bahwa Emang Tifa alergi. katanya berinisiatif ingin membantu Pak Jokowi itu apa itu? Dagelan apa lagi menurut Bu DJ itu? Lelucon itu mah. Dia emang ngeselin juga itu orang satu ya. Ibu kenal dengan Tifa? Enggak. Oh enggak ya, kirain karena ibu pernah di situ jadi anak abah, nggak kenal ya? Enggak jadi anak abah saya. DJ anak jenderal. Pak Jenderal. Oke. Nah, Bu, kita kembali ke cerita Betor tadi. Betor kemudian seolah-olah bermain drama dengan PDIP nih partainya. Karena kenapa saya bilang bermain drama? Kan jelas di situ bahwa cerita Betor itu kan merugikan dan merusak nama baik PDIP. Iya, betul. Masalahnya PDIP sampai siap hening, diam, seolah-olah ya udah memang itu skenario kita, seolah-olah ya, gitu loh. Nah, kalau menurut Bu DJ, kenapa PDIP diam? Padahal kan namanya sudah didiskreditkan. Nih, yang menarik begini, di channelnya Refli Harun, kan sebelumnya dia bikin tulisan ngeri, kader senior PDIP membongkar ijazah Pak Jokowi palsu buatan Pasar Pramuka. Dan petinggi PDIP Andi Wijayanto melihat dokumen tersebut. Di channel yang dihapus itu. Itu kan. Nah, Andi Wijayanto. Kemudian Sentana, tahu Sentana kan? Iya, pakai Sentana, iya. Itu mendatangi Andi Wijayanto untuk klarifikasi. Dan di situ Andi Wijayanto jelas-jelas menyebutkan bahwa dia tidak terlibat dalam hal itu. Berarti Betor lagi ngarang. Ngarang menurut saya. Atau mereka ini kurang koordinasi. Nggak koordinasi. Saya juga curiga dengan Betor. Jangan-jangan Betor ini masuk ke TPU aja, jangan-jangan. Atau menyusup ke TTU. Jangan-jangan. Aneh juga ya Bu DJ ya. Iya. Di satu sisi Betor lewat di kanalnya Refli, dia akan membongkar. Dan itu disaksikan Andi Wijayanto. oleh Andi Wijayanto. Ketika Sentana mengkonfrontir ke Andi Wijayanto, Andi Wijayanto membantah. Nah, Andi Wijayanto itu kan orang dekatnya Ibu Mega. Iya. Orang kepercayaan, mantan Gubernur Lemhanas. Iya. Di Orang eranya dekatnya Pak Jokowi juga. Orang dekatnya Pak Jokowi. Terlihat di sini memang Betor ini satu kemungkinannya nggak koordinasi atau memang main di panggung sendiri. Betul. Pertanyaan saya Bu, Andi Wijayanto sebagai eksponen elitis di PDIP harusnya langsung bicara ke DPP kemudian menindak Betor atau kemudian menertibkanlah hal ini. Tapi ini nggak dilakukan. Tidak dilakukan. Nah itu kenapa itu Bu? Menurut Ibu? Kalau menurut saya begini, emang ini skenario. Jadi Andi Wijayanto dibikin seolah-olah dia nggak tahu menahu. Supaya apa? Supaya tidak terkait-kait dengan petinggi PDIP. Jadi Betor ini memang dijadikan bemper oleh PDIP, disuruh, diperintahkan untuk dia membuat karangan-karangan cerita yang meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi ijazahnya dibuat di Pasar Pramuka. Seperti itu. Jadi ini hanya main drama. Artinya main drama tetap ini istilahnya yang mengorder ya, sebagai dalangnya tetap Partai Merah itu. Betul. Oke. Terus yang dulu isu 16 miliar abang tahu nggak?
itu setahu saya press conference yang dilakukan oleh Egy Sujana. Dan saya pernah nonton videonya. Dan Ibu Mega tidak membantah tidak itu. membantah. Nah, gimana Ibu menganalisa itu antara berita cerita si Betor ini dengan sikap Andi Wijayanto, dengan pengakuan dari Egy Sujana, siapa yang bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu dapat 16M, dan terakhir bantahan Deddy Sitorus. Iya. Ya, di kanalnya Di kanalnya sendiri. Jangan coba-coba kalian menuduh ya bahwa itu benar adalah sambaran dari PDIP. Kalau kalian lakukan, saya akan somasi, saya akan perkarakan, kan begitu ya Bu? Iya. Nah, gimana tuh Bu? Jadi begini, ketika muncul isu 16 miliar itu yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana itu kan kita jadi bertanya-tanya apa benar apa enggak. Ternyata dibantah Deddy Sitorus. Tapi Ibu Mega sendiri enggak melakukan aksi apapun, enggak nyilir-nyilir di forum-forum atau apa, diam. Ya saya pikir harusnya kalau itu memang nggak benar, harusnya dia tuntut Egy Sujana. Itu dia, tapi dia diam. Nah kemudian muncul Betor. Ya kan, ini Betor ini kan jadi kita jadi terkonek lagi. Betor 16 miliar. Jangan-jangan ini Betor emang bener ini utusan dari PDIP untuk menyelidiki ijazah Pak Jokowi. Jangan-jangan. Begitu Bang. Kok saya jadi melihatnya ini sebenarnya udah seperti operasi intelijen Bu. Iya. Kalau dalam operasi intelijen itu kan memang mereka brainwash ya, cuci otak publik itu dengan membangun frame-frame pendek yang ketika ketahuan berubah lagi gitu. Tapi mereka saling mengunci, saling melindungi. Ini operasi intelijen kalau menurut saya. Entah siapa yang mengorkestrasinya, ya kan? Mungkin Ibu paham apa yang saya maksudkan. Nah, kalau kita lihat gini Bu, saya mencoba menarik ini sedikit ke isu yang sifatnya, kalau toh memang ini diorkestrasi oleh Partai Merah, walaupun ini dugaan ya, atau analisa. Kita tahu hampir sebulan ini kan berlangsung sidang Hasto. Iya. Iya toh? Iya. Tapi kan seperti tenggelam ya. Nah ini pertanyaan saya cuma minta komentar Ibu. Sidang Hasto ini mestinya akan menjadi sorotan publik. Iya. Bahkan live akan ditongkrongin publik. Seperti dulu kita pernah mengikuti sidang yang dari hari ke hari, pekan ke pekan, sidang racun sianida. Iya. Ya, Wongso siapa itu Bu? Jessica Wongso. Karena di sini akan membongkar banyak hal ya yang sangat sensitif di antara petinggi-petinggi negeri, kan begitu ceritanya. Tiba-tiba pada saat sidang Hasto dimulai, ya muncul isu ini. Saya pribadi menduga, ya ini semacam operasi politik untuk mengalihkan, ya perhatian publik, ya memindahkan, menggeser ke isu yang benar-benar kuat dan hebat sehingga ini luput dari perhatian. Walaupun sidang itu berjalan terus, walaupun di cover oleh wartawan, tapi tidak menjadi perhatian publik. Ibu punya analisa yang berbeda nggak dengan saya? Sama sih. Jadi memang sengaja isu-isu bukan hanya ijazah aja kan banyak. Ada isu dari mantan-mantan jenderal ke Mas Gibran, kan nggak cuma ijazah. Nah ini isu ini sepertinya digoreng sedemikian rupa sehingga hanya itu aja yang muncul ke permukaan. Sementara Pak Hasto ini ceritanya dia seperti apa kita nggak tahu, dan kita nggak berusaha mencari tahu untuk itu karena nggak menarik. Menurut kita jadi tidak menarik. Padahal kasusnya Pak Hasto ini kalau itu benar-benar kita ikut campur dalam hal itu bisa semuanya kena itu. Tidak hanya Pak Hasto, mungkin sampai Bu Megawati kena itu. Kalau kita ikut campur, biasanya kan begitu. Di sebuah kasus di Indonesia itu kalau netizennya ikut campur itu kan pasti jadi rame itu. Jadi kemana-mana. Yang berusaha disimpan pun akan kebongkar. Akan kebongkar semua. Jadi artinya memang sengaja mereka membuat itu untuk menutupi. Ada pengalihan isu. Kenapa mereka menduga ya
yang diserang itu adalah tokoh yang diidolakannya, pasti seluruhnya akan ke sana ya kan, Iya. untuk membela, sehingga ini lewat dengan sukses lah. Dan itu terjadi loh Bu. Iya. Kan siapa yang Betul. who's care dengan Iya. sidangnya Hasto? Udah nggak peduli orang. Orang sekarang bagaimana membentengi Pak Jokowi? Iya, kita sibuk untuk Sibuk di melawan situ. hoax. Udah di gak situ. peduli sidang Hasto. Sidang Harto cuekin aja lah, yang penting. Kalian dia masuk penjara udah. Iya, itu yang aja. penting fitnah ini harus kita ini Iya. supaya tidak. Apa jangan-jangan sebenarnya itu yang terjadi Bisa sesungguhnya. jadi. Bukan untuk membusukin Jadi kita Pak lalai Jokowi nih, Bang. sebenarnya. Lalai kita ya. Lalai. Berarti mereka pintar, hampir berhasil nih strateginya mereka untuk pengalihan isu. Iya. Ya, karena banyak sekali loh. Saya aja sebelum sidang Hasto itu ya, waktu kita beberapa kali di sini mengundang mantan penyidik KPK ya kan, mantan wakil ketua KPK juga ya. Ini kasus sangat menarik. Iya. Ini kotak Pandora. Kan begitu Bu. Ya kan? Tetapi ternyata ya kan, mereka tahu ini akan terbongkar atau diekspos secara intensif oleh publik, oleh netizen, oleh citizen jurnalistik. Mereka geser isu ini ke Pak Jokowi. Iya. Dan jangan-jangan analisa kita salah selama ini. Analisa kita kan mengatakan bahwa ini cara membusukin Jokowi supaya 2029. nggak akan berpengaruh lagi, akan ditinggalkan oleh massa. Ternyata dalam prakteknya itu jauh panggang dari Daripada. gitu loh. Walaupun mereka melakukan namun nggak akan berhasil, tapi ternyata berhasilnya menutupi Hasto. Ibu punya suatu apa ya, analisa singkat gak ya tentang kaitannya pengalihan isu dari sidangnya Hasto ini dengan isu ijazah palsu ini, permainan Betor, Andi Wijayanto dalam suatu kesimpulan yang mungkin bisa mencerahkan publik Bu? Kira-kira apa Bu statement Bu Diji? Jadi gini, saat ini PDIP memang sedang berada di bibir jurang. Pinggir Untuk jurang ya? Pinggir jurang kehancuran. Benar-benar sedikit lagi mereka akan nyemplung dan hancur. Nah, untuk menyelamatkan marwah partai ya mereka harus menyembunyikan hal-hal yang bisa membuat mereka semakin nyemplung ke jurang. Apa yang mereka sembunyikan? Banyak hal. Yang pertama, buzzer-buzzer ini. Buzzer-buzzer ini sudah mulai terendus, bayarannya dari mana, sudah mulai terendus. Kalau ini dibongkar kan, kita dengar berita katanya mau dibongkar kan. Mau dibongkar siapa aja, ini mereka bakal kena nih. Tapi menurut PDIP ini nggak terlalu penting kalau buzzer ketahuan. Nah kemudian menurut PDIP juga tidak terlalu penting kalau sampai si Betor menyebutkan bahwa kader-kader PDIP banyak yang memalsukan ijazah. Itu kalau misalnya orang udah tahu seperti itu nggak penting kan, bukan salah PDIP, salah si kader-kader ini kan. Kan si Betor juga sempat cerita bahwa PDIP pernah nangkep ada seorang bupati yang ijazahnya palsu dan akhirnya dipecat gitu. Itu buat apa meyakinkan baru PDIP itu ini loh tegas juga loh kalau ada yang memalsukan ijazah dipecat gitu. Setelah dia membongkar ini lalu bilang katanya PDIP menertibkan gitu yang punya ijazah palsu. Nah, yang berbahaya justru kasusnya Hasto ini menurut saya. Yang sedang ditutup-tutupi karena memang kasusnya ini itu merambat, nggak hanya satu petinggi tapi semuanya itu merambat itu. Kalau ini kita fokus gitu memperhatikan kasusnya Hasto, memang benar seperti tadi yang dibilang oleh abang ya, bahwa ini bisa benar-benar menghancurkan PDIP sehancur-hancurnya. Berarti kesimpulannya kita kecele, kita tertipu. Kita tertipu dengan hoax ini. Dengan permainan ini sebenarnya hanya sekedar untuk mengalihkan isu dan itu berhasil. Ya. Benar nggak Bu berhasil? Benar, berhasil. Ya kan, seluruh militansi Pak Jokowi ya mengabaikan peristiwa persidangan Hasto dan benar tersedot semuanya. Seluruh instrumen relawan pun ya tersedot semuanya untuk membentengi Pak Jokowi, Pak Gibran dan seterusnya. Berhasil berarti Bu. Ya berarti ini ada
jenius juga yang merancang ini. Hebat juga. Ya, makanya saya tadi mengatakan ini sepertinya operasi intelijen, operasi politik, ya kan? Sehingga yang dikhawatirkan di antara semua kasus, apa yang paling bisa membahayakan partai adalah sidangnya Hasto. Iya. Dan ini menjadi relevan karena hingga hari ini, ya, baru kali ini terjadi satu-satunya sekjen partai yang terlibat dalam kasus korupsi sedang dalam persidangan tidak diberhentikan apalagi dipecat. Iya. Ada apa? Ya, jangankan sekjen, Bu. Ketum partai aja dari PKS misalnya. Golkar Langsung misalnya. dipecat. Langsung Ada dipecat. kasus. Ada sekjen Nasdem misalnya. Langsung dipecat. Ini nggak dipecat. Artinya apa? Hasto punya begini. Analisa Kartu as. kita kan begitu. Pecat aja, saya punya kartu. Semuanya akan saya habisin. Kan begitu. Iya. Nah, supaya kotak Pandora itu tidak rame di publik, gimana cara kita geser? Karena kalau nggak digeser, rame ini. Kili, namanya gatal kan tuh gatal, Bu, ya. Digaruk, kebongkar. Iya, tapi itu kan versinya PDIP. Dia ingin menyelamatkan partainya. Mengalihkan isu. Makanya karena dia ingin menyelamatkan partainya, dia nyemplung ke kasus ijazah palsu. Sebenarnya kasus ijazah palsu ini sebenarnya proyeknya kelompoknya Abah. Tapi ditunggangi kemudian Akhirnya oleh mereka daerah ini. menunggangi itu supaya ya tadi mengalihkan. Jadi proyek utama justru. Gitu. Anak Abah pun merasa Ada yang asik bantuin nih, ada nih. yang bantuin nih gitu loh. Iya, gitu. Dan kemudian ada juga forum purnawirawan yang ikut-ikutan nunggangin juga. Nah, iya, karena dia anak Abah kan. Oh jadi forum ini sebenarnya secara nasabnya ya. Iya, Kalau bicara nasab ya. anak Abah. Itu ke anak Abah. Iya. Karena ada Fado Rozi di situ. Iya. Oh, Nggak iya, cuman beliau aja banyak. banyak ya, dan itu mah rata-rata anak Abah semua. Abah semua. Iya, karena memang ketua tim suksesnya kan memang perwira tinggi TNI ya. Iya. Yang Marsikal siapa itu saya. Iya. Nah, Bu DJ, ini sebuah diskusi yang sangat menarik saya pikir karena saya juga baru kali ini juga istilahnya ngeh juga gitu. Oh iya, jangan-jangan ini pengalihan isu. Kalau dilihat mata rantai yang tadi Ibu ceritakan, ternyata kita sudah tertipu semua ini. Iya. Bahwa sebenarnya PDIP sedang menutupi persidangan Hasto supaya jangan dikuliti, ditongkrongi, ya kan, disorot oleh para netizen khususnya kawan-kawan 58%. Iya, makanya di awal-awal kan PDIP diam saja dengan kasus ijazah palsu kan. Wah, kata dia, ada kasus ini, biarin aja, kita nggak usah ngomong dulu. Tapi nanti kalau udah deket-deket itu harus ada orang PDIP yang ngomong. Biar lebih seru, makanya sekarang lebih seru kasus ini sejak si Betor ngomong. Bu, apa penilaian Ibu, Pak Jokowi ngerti nggak sih apa yang kita diskusikan ini sebenarnya sudah dalam kalkulasi Pak Jokowi nggak sih, Bu? Bahwa ini pengalihan isu, bahwa ini memang saya dikerjain gitu. Jadi gini, kemarin tuh kan kita sempat ngobrol sama Pak Jokowi, kita bilang, Pak, itu Ibu Megawati gimana? Enggak, Ibu Megawati, saya lebih kenal Megawati daripada kamu, katanya. Nggak sadar. Jadi beliau tuh benar-benar baik. Tidak pernah seujon dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang menzolimi beliau tuh nggak pernah seujon. Benar-benar baik hatinya itu. Bener. Sampai bilang gitu. Makanya saya tuh, kok Bapak masih belain aja? Enggak. Bu Mega nggak seperti itu. Saya tuh lebih tahu daripada kamu. Lebih kenal Ibu Mega. Baik benar. Padahal kita udah gemes. Iya. Benar. Tapi memang kita kan hanya bisa meraba dan menganalisa, Bu, ya kan. Tapi dalam kacamata saya sih kuat dugaannya seperti itu sih. Arahnya? Apa sih sebenarnya? Dan itu terbukti. Yakin saya, Bu. Kalau misalnya nggak ada isu ijazah palsu ini dimainkan sedemikian rupa, ya kan? Pasti semua orang pasti nyorot ke sini. Iya, karena nggak ada lagi isu yang paling disorot publik kecuali persidangan Hasto.
Kan banyak sekali di sana itu. Belum lagi video-video yang akan membongkar yang seperti disimpan di Rusia lah segala macam ya kan. Mana sampai sekarang? Nah, ternyata dengan adanya isu ijazah palsu ini semuanya tersedot. Mereka berhasil. Betul. Sekarang mudah-mudahan Bu ya. Kok saya lebih banyak yang bicara daripada Bu DJ? Padahal narsunya Bu DJ. Mungkin saya saking bersemangatnya, maklum, saya kan anak sulung Mulyono kan. Jadi gini Bu, jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita ini, walaupun sifatnya hanya ngobrol, menganalisa, setidaknya ada semacam pemahaman baru ya, dari kita bahwa, oh iya, ini sebenarnya nggak kita kawal sendiri pun, toh proses hukum sudah berjalan. Yeah. Sebaiknya memang himbauan kita, yuk kita kembali tongkrongin sidang hasto. Kan harusnya gitu seperti mestinya. itu nanti ke depannya ya, harus kita fokus itu. Saya yakin dari bagaimana kisah Beto, bagaimana 5 kawan ini juga sudah di pinggir jurang menuju Hotel Prodeo ya kan. Saya pikir ya udah kita kembali, kita anggap kasus ini sudah selesai. Kasus bukan kasus sih, polemik ijazah palsu ini sudah selesai. Kita kembali menongkrongin, mengawasi, mengawal sidang hasto. Iya, betul. Ibu sepakat? Sepakat. Closing statement dari Bu DJ yang agak panjang lah, dari tadi saya lebih banyak bicara. Jadi gini, saya melihat bahwa pendukung Pak Jokowi yang loyalis itu masih akan terus setia, dan saya berharap yang menonton video ini juga terus memantapkan hati untuk terus setia kepada Bapak. Karena apa? Kita tidak mau negara kita ini yang sudah dibuat pondasi begitu bagus oleh Pak Jokowi dibuat rusak dan hancur oleh mereka. Apalagi kalau sampai kubu kanan ini ya, mereka mendirikan negara khilafah. Nah itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena semuanya akan diubah. Pancasila diubah, nanti bendera kita diubah, semua diubah. Dan kalau itu terjadi, maka pasti akan terjadi bentrokan yang dahsyat antara orang yang tidak menginginkan khilafah dan orang yang menginginkan khilafah. Tapi saya harus meyakinkan bahwa kekuatan dari kubu kanan ini sudah nggak ada. Kekuatan mereka yang dulu itu masih sangat banyak sekali, dan kalau ada acara-acara demo itu mereka bisa menghadirkan jutaan orang, tapi sekarang paling cuma 500 paling banyak. Nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Nah, pesan saya sih, rasa cinta kita terhadap Pak Jokowi tidak semata karena kita begitu mengidolakan Pak Jokowi, tidak seperti itu. Jadi kita mencintai Pak Jokowi karena kita mencintai Indonesia. Gitu Bang. Jadi mencintai Pak Jokowi itu refleksi karena cinta tanah air. Betul. Bukan cinta kepada sosok manusia. Bukan sosok manusia. Pak Jokowi sudah menunjukkan betapa cintanya beliau membangun bangsanya, membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Itu sebenarnya Bu ya. Iya, betul. Bukan karena fanatik buta kepada seorang tokoh. Bukan tokoh itu. Bukan itu. Oke. Baik. Terima kasih Bu DJ anak jenderal, dan semoga kita semua yang mendiskusikan ini jadi juga jangan sampai kita tertipu lebih lama. Kita kembali mengawal persidangan hasto. Saya pikir itu lebih produktif ya rasanya. Demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Sebenarnya saya bukan sedang bertindak sebagai seorang investigator atau penyidik ya, tetapi memang Bu DJ anak jenderal ini sangat hati-hati ya dalam memberikan penjelasan, sehingga memang lebih bicara. Nah, saya yang sepertinya lebih banyak bertanya dan lebih banyak seolah-olah saya sebagai narasumber. Tapi ya tidak apa-apa, kita kan diskusi. Tapi intinya adalah dari diskusi saya dengan Ibu DJ anak jenderal ya, kita seperti mendapatkan sebuah insight baru. Ternyata kasus ijazah palsu ini sebenarnya hanya pengalihan isu, ya, dan strategi pengalihan isu itu 100% berhasil, karena kita semua ya semuanya beralih untuk ya
mengawal kasus ijazah palsu ini jangan benar-benar dipercaya oleh publik karena itu benar-benar hoax gitu. Kita tunggu memang kepastian ini adalah hoax dari palu hakim yang menyidangkan pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan sebaiknya ke depan ya kita kembali mengawal proses persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sekarang sudah memasuki tahap yang semakin mengerucut menuju putusan hakim di sidang tipikor KPK. Kembali kita kawal kasus yang melibatkan Hasto Kristianto supaya kita jangan lagi merasa bahwa Pak Jokowi akan dilemahkan. Ini udah selesai. Menurut saya ini udah selesai sebenarnya. Ya kan, karena Pak Jokowi sudah paham secara proses hukum juga ini akan selesai, ya kan. 5 sekawan juga kita sudah menduga akan seperti apa punishment yang akan mereka terima. Semoga diskusi ini menambah pemahaman kita tentang apa yang sedang terjadi di Republik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.